hubungan antara RWM dan pemerintah desa. Bagaimana partisipasi masyarakat, baik dari umat muslim atau umat secara umum terhadap pembangunan di Partisipasi masyarakat Desa Tegal Harum, khususnya warga muslim maupun umat yang lainnya, itu sebagai kampung moderasi beragama. Apakah pemerintah desa sudah maksimal untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama? Desa Tegal Harum ditetapkan sebagai kampung moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Karena Apa harapan Pak Haji terhadap Desa Tegal Harum kita yang tercinta ini? Halo Sobat Genta, kembali lagi bersama saya Degenta di acara Genta Podcast. Kali ini Degenta mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mau menyaksikan video Degenta. Salah satunya adalah podcast Degenta. Sebelumnya ingat untuk di like, komen, di share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk dipencet tombol lonceng. Waduh, sampai susah ngomongnya. Kali ini dalam acara podcast Degenta kita sudah kedatangan tamu. Nah, tamu ini merupakan sebagai tokoh agama. Beliau merupakan ketua Forum Silaturahmi RWM Desa Tegal Harum. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat datang Bapak Haji. Selamat datang di Desa Tegal Harum. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Sama-sama, terima Sudah kasih. menyediakan waktu untuk hadir di podcast Genta. Ya, mungkin podcast Genta ini merupakan salah satu media nanti yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait hal-hal yang ada di desa dan tokoh-tokoh penting yang membantu melancarkan kegiatan-kegiatan di Desa Tegal Harum. Baik Pak Haji, selamat datang di kantor Desa Tegal Harum. Dan saya mungkin mohon kepada Pak Haji agar bisa menyampaikan, memperkenalkan diri kepada masyarakat di rumah, pemirsa di rumah, memperkenalkan diri. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Waktu saya persilakan. Halo masyarakat Desa Tegal Harum. Saya perkenalkan diri, nama saya Ramli Effendi. Saya dibesarkan di Desa Kramas, Gianyar. Jadi lahir tahun 1953. Kemudian karir saya selama ini adalah saya pernah mengajar di SMP Kramas, mengabdi. Kemudian tahun 1976 saya diangkat menjadi PNS di SMP 2 Amlapura Karangasem. Kemudian 4 tahun di Karangasem, pindah di SMP Negeri 3 Mengui. Kurang lebih ya 20 tahun di SMP 3 Mengui. Kemudian pindah terakhir pensiun di SMP 1 Kuta Utara. Sampai Kuta Utara terus 10 tahun. Jadi masa kerja saya kurang lebih 34 tahun. Ya. Ini beliau merupakan seorang guru yang sudah lama juga di dunia pendidikan. Jauh-jauh Pak ya, pindahnya dari Karangasem ke Mengui. Ya. Berarti sebelum di Desa Tegal Harum tinggalnya di mana sebelumnya Pak? Sebelum di Desa Tegal Harum sempat tinggal di Tabanan waktu kerja di SMP 3 Mengui. Tapi tidak lama. Jadi Bapak tinggal di Tegal Harum itu sekitar tahun 1984. 1984. Iya, baru berdirinya Perumnas itu 2 tahun berdiri Perumnas, Bapak sudah ada di Perumnas. Berarti Perumnas baru ada, Bapak sudah ada. Iya. Di luar Bapak ada ya, daripada Perumnas saya. Iya, alhamdulillah. Iya, sampai sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Ya, syukur masih sehat. Ya. Semoga panjang umur sehat selalu Pak Haji. Amin. Ya. Terus kita mungkin nanti ada beberapa pertanyaan Pak Haji terkait dengan hubungan antara RWM dan pemerintah desa. Baik, lanjut aja Pak Dia. Yang pertama pertanyaannya, menurut Bapak Haji bagaimana partisipasi masyarakat baik dari umat muslim atau umat secara umum
terhadap pembangunan di desa. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Partisipasi masyarakat Desa Tegal Harum, khususnya warga Muslim maupun umat yang lainnya, itu luar biasa, partisipasinya sangat positif Ya. di dalam membangun Desa Tegal Harum ini. Yang mana kegiatan-kegiatan Desa Tegal Harum ini yang melibatkan warga masyarakat banyak. Jadi seperti kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan gotong royong, kemudian kegiatan PKK, kemudian rapat musdes dan lain sebagainya, itu masyarakat kita, walaupun memang masyarakat kita di Perumnas ini kegiatannya sangat padat. Ya. Kenapa jadi pegawai, kemudian jadi pegawai swasta dan lain sebagainya, tapi masih menyempatkan diri untuk aktif untuk membangun desa bersama-sama. Jadi walaupun kegiatan itu padat, jadi semua lintas agama itu ikut berpartisipasi. Ya. Karena di sini mungkin Sobat Genta atau teman-teman yang nonton, karena di Desa Tegal Harum ini merupakan penduduknya tipe hidrogen, Pak ya. Hidrogen ya. Kita tuh berada dari berbagai macam suku dan budaya. Ya. Dari berbagai daerah ada di Desa Tegal Harum. Kalau orang bilang Desa Tegal Harum itu merupakan Indonesia kecil. Ya. Nah, karena dia wilayahnya kecil tapi berbagai macam suku ada. Ya. Terus kita lanjut Pak Haji ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, di tahun 2023 Desa Tegal Harum mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan itu berupa sebagai kampung moderasi beragama. Ya. Maaf Pak Haji ya. Bagaimana, apakah pemerintah desa sudah maksimal untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama, dan bagaimana menurut Bapak terkait toleransi antar umat beragama? Ya, baik, pertanyaannya sangat bagus. Desa Tegal Harum ditetapkan sebagai kampung moderasi beragama. Jadi sangat layak. Jadi diberikan julukan kampung moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Ya. Karena apa? Karena penduduk Desa Tegal Harum itu sudah terbiasa berdampingan sesama saudara-saudara kita yang beda agama, beda suku, sudah terbiasa berdampingan, saling menghargai, menghormati keyakinan dan suku. Disinilah bentuk toleransi kita, hidup rukun damai di dalam satu komunitas yang bernama Desa Tegal Harum ini. Karena sudah seringnya itu udah kita jadinya teman sebelah punya hajatan, teman yang di sebelah bisa bantu. Karena kita kan hubungannya sangat baik, Pak. Iya. Seperti jadi kata-kata tadi, toleransi kita sangat bagus di Desa Tegal Harum. Sangat selalu berdampingan. Nah, segala kegiatannya bisa berjalan dengan baik karena kita saling toleransi ini yang baik ya Pak. Jadi kita sudah terbiasa hidup berdampingan, kita saling menghargai, hidup tolong menolong. Bahkan kita di Tegal Harum ini kan bersyukur ya. Pak. Tempat ibadah untuk musola, jadi 6 musola ada, kemudian gereja ada, pura ada. Mereka melaksanakan ibadahnya masing-masing. Jadi tidak terganggu. Tanpa mengganggu yang lain. Luar biasa toleransi kita di Tegal Harum ini. Ya, betul. Bahkan setiap kegiatan keagamaan, pemerintah desa ikut terlibat, kegiatan itu. Salah satunya contoh sholat Id. Sholat Id kita tidak minta. Pemerintah Desa Tegal Harum memberikan fasilitas keamanannya, kemudian lapangannya. Itu luar biasa pemerintah kita Tegal Harum. Jadi sudah partisipasinya desa itu sudah luar biasa. Terima kasih Bapak Haji atas penilaiannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pemerintah Desa Tegal Harum sudah hampir 5 tahun dengan kepemimpinan Bapak Ikomang Adi Widiantara.
Sudah banyak juga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan, baik prestasi secara personal maupun pemerintah Desa Tegal Harum. Menurut Bapak Aji, apa yang perlu dibenahi lagi? Apa ada kritik dan saran Bapak terkait dengan kinerja pemerintah desa? Mungkin. Ya, baik. Di pemerintah Desa Tegal Harum kita sudah akui bersama-sama bahwa betul. Prestasinya luar biasa. Banyak. Ya, baik itu di tingkat provinsi, Betul. tingkat nasional ya. Bahkan Desa Tegal Harum menjadi objek lokus untuk studi banding dari desa-desa seluruh Indonesia berdatangan kemari. Ya, luar dari biasa. Kalimantan, ya, teman-teman saudara-saudara dari Jawa, dari Sulawesi ada. Ya. Jadi semenjak kepemimpinan jujur aja, semenjak kepemimpinan Pak Kamangadi, prestasinya luar biasa. Meningkat sangat pesat. Ya. Itu juga prestasi itu diraih juga karena ada bantuan seperti Pak Haji, keikutsertaan masyarakat juga sangat-sangat mendukung bisa meraih prestasi. Luar biasa. Kita bisa mendapatkan prestasi karena partisipasi masyarakat itu. Betul. Jadi cuman kalau Bapak memberikan sedikit masukan, semuanya ini sudah bagus. Jadi prestasinya tinggal dipertahankan. Kemudian yang perlu Bapak sarankan adalah bagaimana supaya pembinaan generasi muda itu perlu ditingkatkan, dikuatkan. Karena mereka lah yang akan meneruskan. Betul. Nanti partisipasi dari pemuda dan masyarakat sangat penting, Pak. Sangat penting ya. Demi melancarkan perkembangan pertumbuhan dari desa. Betul. Baik, kita lanjut Pak Haji ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Pak Haji terhadap Desa Tegal Harum kita yang tercinta ini? Iya. Kalau harapan saya selaku tokoh masyarakat sederhana, yaitu bagaimana supaya Desa Tegal Harum itu ke depannya semakin mewujudkan kerukunan, kemudian kedamaian, tentram, masyarakat dan sejahtera. Itu kunci. Karena kita kalau sudah sejahtera, aman dan tentram, maka damai, semua akan berjalan sesuai harapan kita semua. Betul. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, Pak Haji. Oh ya Pak Haji, sebelum berakhir nih bisa saya persilakan. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Haji. Semoga nanti teman-teman di rumah ada pun ide atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti di bawah video ada kolom komentar, bisa disampaikan komentar-komentar teman-teman, baik itu kritik dan saran. Yang kedua bisa di like, di komen, di subscribe, dan dipencet tombol lonceng pada video demi meningkatkan atau menyukseskan podcast Genta. Sebelum berakhir, ini saya ada oleh-oleh sedikit Pak Haji. Mungkin tidak seberapa tapi semoga bermanfaat. Ini merupakan kenang-kenangan dari kami tim dari Genta Podcast berupa piagam penghargaan. Ini Pak Haji. Dan ini ada tumbler untuk tempat air minum, di mana yang bertujuan untuk mengingatkan kita untuk selalu minum air dari pemerintah Desa Tegal Harum, dan satu piagam sertifikat karena sudah menjadi narasumber. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Haji. Ini bisa deh. Baik Sobat Genta, itu tadi wawancara singkat kita pada Pak Haji Ramli yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Genta pada hari ini. Saya Genta mohon maaf jika ada kesalahan kata saat melaksanakan acara tadi.
Sekali lagi, sampai ketemu di video Degenta selanjutnya. Sampai jumpa. Om Santi Santi.